Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda dengan NIM 2237-4040. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas besar statistika 2, yang dimana tugas besar ini yaitu untuk memenuhi persyaratan pra UAS atau sebelum ujian akhir semester. Nah, di sini tanpa memperpanjang kata tadi, langsung saja saya mempresentasikan hasil tugas besar saya. Di sini ada beberapa studi kasus, yaitu dua perlakuan yang berbeda diberikan kepada material X untuk mendapatkan tingkat kekuatan tertentu. Uji kekuatan material menggunakan uji tarik atau uji T. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan kekuatan antara perlakuan yang berbeda dengan data yang diperoleh dalam satuan gigapascal atau GPa, ditampilkan pada tabel di sampingnya. Sini bisa kita lihat pada tabel di bawah di samping ini. Ini ada 30 tabel, 30 data, maaf. Dan di sini ada dua, dua data, yaitu kekuatan material A 60 gigapascal dan kekuatan material B gigapascal. Bisa kita lihat di sini. Nah, langsung saja kita ke instruksinya. Anda diminta untuk mengambil data sebanyak digit pertama dan digit terakhir NIM Anda. Misal, NIM Anda 1907-3085. Maka data yang Anda ambil adalah data 15 data pertama, yaitu data nomor 1 sampai 15. Nah, dikarenakan NIM saya 2207-3040, maka data yang saya ambil yaitu 20 data, yaitu dari nomor 1 sampai nomor 20. Untuk yang jawabannya kita lihat di sini. Ini adalah untuk jawaban pertama pada instruksi pertama. Saya ambil 20 data dari data di tabel di samping. Kemudian lakukan analisis statistika untuk mengetahui apakah kekuatan produk ini berbeda dan gunakan alfa dengan 5% atau 5%. Nah, ini saya lihat kita buat tabel terlebih dahulu, yang dimana 20 data. Kemudian di sini ada tabel D dan D pangkat 2 atau D square. Ini dapat dari yang nilai D ini. Bisa kita lihat di sini, yaitu kekuatan material A dikurang dengan kekuatan material B untuk menghasilkan nilai D. Begitu juga seterusnya di bawah. Kemudian di sini ada totalnya. Nah, untuk mencari total menggunakan rumus Excel summative, yaitu dengan box semua sama dengan sum, kemudian untuk semua, kemudian tinggal enter, maka dapat total dari nilai D tersebut. Kemudian di sini ada tabel di pangkat 2, yang dimana nilai ini didapatkan dari nilai D ini kita pangkatkan 31 kali 31. Begitu juga seterusnya sampai di bawah. Sedangkan totalnya juga sama dengan D yang tadi, yaitu dengan menggunakan sum dan membuat semua data. Nah, nanti kita hitung di sini nilai S atau square, nilai S-nya bukan square. Nah, di sini menggunakan rumus EQRT dalam kurung 1 dibagi nilai N dikurang 1 dikali dengan nilai D pangkat 2, kemudian dikurang D dipangkatkan 2,
dan dibagi nilai atau jumlah datanya yaitu 20. Maka dihasilkan nanti 60, 3602 yang dimana ini rumus SQRT ini adalah akar ya. Berarti rumusnya akar dari 1 dibagi jumlah data dikurang 1, kemudian dikali jumlah atau total nilai di pangkat 2, kemudian dikurang dengan nilai total D dipangkatkan 2, nilainya itu dikali lagi, kemudian dibagi dengan jumlah data tersebut. Akan dihasilkan nilai hasilnya 60,3602. Kemudian T hitung. T hitung ini bisa kita lihat di sini, yaitu dengan cara nilai total D dibagi dengan jumlah data, kemudian dibagi nilai S dibagi akar dari jumlah data. Maka didapatkan hasil hitungnya minus 2,5265. Kemudian nilai D-nya yaitu 19. Kita lihat dulu. Oke, tabelnya kita menggunakan rumus spin yaitu dalam kurung 0,05 dibagi dengan nilai df-nya tadi, maka didapatkan 2,093302. Nah, di sini jangan lupa alfanya 5%. Maka harusnya hipotesisnya nol, tidak ada perbedaan antara perlakuan A dan AB dan B. Kemudian satu, terdapat perbedaan antara perlakuan A dan B. Kesimpulannya yaitu karena T tabel kecil dari T hitung, maka HO ditolak. Maka ada perbedaan antara perlakuan A dan juga B. Nah, itu untuk jawaban nomor 2. Nah, mari kita lihat untuk instruksi yang ketiga. Jika kekuatan material yang diharapkan adalah 240 GPa atau gigapascal, ujilah pada tingkat kebacaan 10%. A. Kekuatan material dengan perlakuan A lebih besar dari target yang diharapkan. B. Kekuatan material dengan perlakuan B lebih besar dari target yang diharapkan. Gunakan alfa sama dengan 10%. Nah, langsung saja kita ke jawaban nomor 3. Jika kekuatan material yang diharapkan adalah 240, adalah pada tingkat kepercayaan 90%. Nah, misalnya ini nilai X barnya yaitu average dengan menjumlahkan semua datanya 19, 20 datanya, maka denter maka mendapatkan nilai 237,684. Kemudian MU-nya nilainya yaitu nilai gigapaskalnya ini 240, karena itu adalah material yang dalam. Nah, untuk mendapatkan standar deviasinya yaitu dengan menjumlah data tersebut, maka didapatkan hasil statistiknya 31,1999. Kemudian jumlah datanya 20 yang dimana sesuai ini tadi ya. Nah, untuk nilai T hitungnya bisa kita lihat di sini, yaitu nilai X bar dikurang nilai MU atau nilai yang diharapkan dan dibagi nilai standar deviasi bagi di per akar dari 20, maka didapatkan hasilnya minus 0,33226. Kemudian T tabelnya atau TNC-nya yaitu 0,1 dibandingkan 19 data atau DF-nya tadi, maka didapatkan minus 1,32773. Nah, bisa kita analisis yaitu hipotesisnya H, HO
K0, kekuatan material dengan perlakuan A lebih besar dari 240 GPa. Dan h satunya, kekuatan material dengan perlakuan A tidak lebih besar dari 20 GPa. Maka kita simpulkan karena T hitung kecil dari T tabel, maka HO, H0 tolak. Yang berarti tidak cukup bukti untuk mengatakan kekuatan material dengan perlakuan A lebih besar dari 240 GPa. Untuk yang B-nya, yaitu kekuatan material dengan perlakuan B lebih besar dari target yang diharapkan. Nah, untuk nilai X barnya bisa kita lihat di sini. Untuk totalnya average-nya itu dari 19 juta. Maka di ini menganut dengan tabel yang kekuatan material B ya. Jadi average-nya atau ini nilainya didapatkan ya, 269,842. Kemudian M-nya yang sama juga. Ini atau material yang diharapkan adalah 243 Pascal. Kemudian nilai S-nya atau standar deviasinya yaitu dari memblok semua data 19 data kekuatan material B, nah, maka didapatkan 43,9877. Nah, untuk nilai N-nya yaitu jumlah data sama dengan yang pada kekuatan material A 20 juga. Nah, di sini terhitung pada tabel material B bisa kita lihat ya. Rumusnya sama dengan kekuatan material A tadi, yaitu X bar dikurang dengan MU atau nilai yang diharapkan dibagi nilai S per kar dari data atau nilai 20 tersebut. Maka didapatkan hasilnya 3,0398. Untuk tes sedangkan tabelnya yaitu menggunakan rumus TN INT titik INT dalam kurung 0,1 dibagi 19. Nah, didapatkan hasilnya minus 1,32773. Nah, bisa kita analisis hipotesisnya kan 0. Kekuatan material dengan perlakuan B lebih besar dari 240 GPa atau kekuatan material dengan perlakuan B tidak lebih besar dari 240 GPa. Nah, dapat disimpulkan di sini ya, karena T hitung besar dari tabel, maka HO diterima. Yang berarti cukup bukti untuk mengatakan kekuatan material dengan perlakuan B lebih besar dari 240 GPa. Dan bisa juga karena terhitung besar dari T tabel, maka terima HO yang berarti ini sama. Maaf, ini saya copy. Terima saja. Ini adalah kesimpulan dari material B, di mana pada material A, HO ditolak, H0 ditolak, dan pada material B, H0 diterima H0. Nah, ini instruksinya untuk menyelesaikan studi kasus ini, rekam diskusi yang merupakan tugas terapit ini saat ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tugas besar statistika 2 ini, misalnya pada UAS, yang mana tadi untuk memenuhi syarat sebelum ujian akhir semester pada mata kuliah seperti ini. Nah, mungkin jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya Ananto, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.